Di dalam kekristenan, kita mengenal 3 doktrin besar, doktrin utama, yaitu doktrin keselamatan, doktrin Alkitab, dan doktrin gereja. Dari ketiga doktrin ini, yang gencar dihajar oleh iblis, diserang oleh iblis, yaitu doktrin keselamatan. Mengapa? Karena iblis tidak mau ada seorang pun yang selamat. Iblis tidak mau seorang pun masuk surga. Kalau bisa, semua manusia di bumi ini ikut dia ke neraka. Ketika ketuhanan Yesus dimahzulkan, maka iblis berharap doktrin keselamatan gugur. Jika Yesus bukanlah Tuhan, maka semua orang Kristen masuk neraka. Jadi, semua orang ingin diyakinkan oleh iblis bahwa Yesus bukan Tuhan. Jadi jangan percaya kepada Yesus, ya. Jangan menuhankan Yesus, jangan menyembah Yesus karena dia bukan Tuhan. Maka di situ yang diharapkan iblis adalah doktrin keselamatan gugur. Karena Alkitab mengatakan bahwa tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang olehnya kita diselamatkan, kecuali nama Yesus. Yesus artinya Jehovah yang menyelamatkan. Yesus adalah juru selamat. Tanpa juru selamat, tidak ada yang bisa selamat. Karena tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Harus melalui juru selamat. Dan dia itu adalah Allah sendiri yang datang ke dunia ini menjadi manusia. Mengapa harus jadi manusia? Supaya dia bisa mati menggantikan saya dan Anda dihukum. Karena upah dosa adalah maut. Dosa hanya bisa dibereskan melalui hukuman. Tidak bisa melalui perbuatan baik, amal ibadah, dan sebagainya. Karena kesalehan Anda dan saya seperti kain kotor di mata Tuhan. Semua orang bisa selamat hanya karena kasih anugerah Tuhan. Bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu, tapi adalah pemberian Allah. Di luar itu, binasa. Binasa. Ini yang diserang oleh iblis. Banyak cara yang dia lakukan. Mulai dia menyebarkan hoax di luar sana. Menyangkali kebenaran yang ada di Alkitab. Tujuannya hanya satu. Memahzulkan ketuhanan Yesus. Amsal 14 ayat 12 sudah mengingatkan kita. Banyak jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Banyak orang menyangka apa yang dia jalani, apa yang dia tempuh, itu sudah jalan yang lurus menuju surga. Dia sangka. Makanya ayat ini mengatakan, ya, banyak jalan disangka lurus, padahal tidak lurus, padahal bengkok menuju neraka. Tapi disangka lurus. Tapi ujungnya menuju maut atau neraka. Ini yang harus kita waspadai.
Karena itu, puji Tuhan, saya diberikan semangat oleh Tuhan Yesus untuk terus mengcounter serangan-serangan terhadap kekristenan, supaya iblis jangan menyesatkan banyak orang. Jangan sampai menyesatkan orang-orang benar juga. Mari teman-teman, kita dengarkan apa kata Ustadz Fadil Taslim berikut ini. Lahir sebagai hamba, diangkat menjadi nabi atau menjadi rasul, sampai mati pun dia tetap hanya sebagai hamba dan sebagai nabi atau rasul. Tidak ada perubahan di tengah jalan dari hamba menjadi anak Allah, tidak ada. Tidak ada perubahan di perjalanan dari hamba menjadi Tuhan, tidak ada. Jadi tidak ada namanya bim salah bim. Nah, saya tahun berapa itu pernah dialog, karena menurut mereka Yesus itu Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Saya minta diterangkan, tolong terangkan penjelmaannya. Dari Tuhan menjadi manusia atau sebaliknya manusia kemudian menjelma menjadi Tuhan. Teman-teman, sudah kita dengarkan bahwa dia memulai dengan pernyataan bahwa Yesus Kristus lahir sebagai hamba. Hello? Kata siapa? Kata siapa demikian? Yang mengatakan bahwa Yesus Kristus lahir sebagai hamba. Tertulis di mana itu? Di Alkitab tidak ada, sorry. Ya. Waktu Tuhan Yesus lahir, malaikat Gabriel datang kepada para gembala dan memberitahukan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Tuhan di kota Daud. Dengarkan baik-baik. Pengumuman saat Yesus Kristus lahir. Yang mengumumkan adalah malaikat Gabriel, malaikat dari sorga, memberitakan bahwa yang lahir itu adalah juru selamat Tuhan di kota Daud. Juru selamat dan Tuhan, hello, bukan hamba, ya, bukan hamba. Hamba dari mana? Dia adalah juru selamat dan Tuhan. Yang mengatakan ini bukan manusia. Ya, bukan Rasul Paulus. Hello. Yang suka mengkambing hitamkan dikit-dikit Paulus, dikit-dikit Paulus ya. Taunya cuma itu doang. Ya kan? Ini yang memberitahukan adalah malaikat Gabriel. Bahwa yang lahir itu adalah juru selamat dan Tuhan. Catat Pak Ustadz ya. Jadi bukan hamba. Bukan hamba. Mungkin di kitab Anda tertulis hamba. Itu bukan Yesus Kristus. Ingat ya. Yang ada di kitab Anda itu adalah Isa Al-Masih. Siapa dia? I don't know. Dari mana datangnya? I don't know. Ya. Tidak ada tertulis di Alkitab tentang Isa Al-Masih. Itu versi kitab Anda. Silahkan, ya. Silahkan Anda yakini bahwa dia hanya seorang hamba, Isa, dan dia diangkat jadi nabi dan diberikan mukjizat. Itu versi kitab Anda. Cerita di kitab Anda tentang tokoh Isa. Ya. Tapi saya pastikan Isa Al-Masih bukan Tuhan Yesus saya. Saya tegaskan sekali lagi. Isa Al-Masih yang ada di kitab Anda, di Al-Quran itu, bukanlah Tuhan Yesus saya. Tidak ada kesamaan. Ya. Kalau jujur saya katakan bahwa Isa Al-Masih itu tokoh yang sengaja dihadirkan
untuk menyangkali ketuhanan Yesus. Makanya sampai hari ini selalu jadi perdebatan. Nah, Alkitab mengatakan itu adalah Yesus lain. Ya, Yesus lain. Dan cerita yang tentang Isa yang ada di Al-Quran itu adalah Injil lain. Dan Alkitab sudah mengingatkan itu jauh-jauh hari sebelumnya. Bukan saya yang mengatakannya, tetapi firman Tuhan yang ada di Alkitab sudah mengatakannya. Baiklah, saya akan bacakan untuk Anda. Di 2 Korintus 11, ya, ini sudah diingatkan, diwanti-wanti oleh Rasul Paulus. Makanya iblis itu sangat benci dengan Rasul Paulus. Jadinya kebakaran jenggot si iblisnya. Kenapa? Karena Rasul Paulus ini yang ya membuat iblis ini tidak bisa berkutik. Semua langkah dia sudah dijegal oleh Rasul Paulus. Termasuk di 2 Korintus 11 ini, ya. Saya akan bacakan buat Anda. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Ya. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima, yes, semua sudah diberitahukan, ya. Sabar saja, ya, sabar saja. Kalau ada orang yang memberitakan Yesus lain, Injil lain, dan roh lain, selain yang diberitakan oleh para rasul, ya, yang berbeda dari yang diberitakan oleh para rasul, sabar saja, ya, sabar saja. Tapi orang-orang yang tidak memahami firman Tuhan dengan benar, tidak mengenal Yesus Kristus dengan benar, akhirnya bisa disesatkan. Mereka memilih percaya kepada Injil lain, memilih percaya kepada Yesus lain yang sebenarnya bukan Yesus, Injil lain yang sebenarnya bukan Injil, dan roh lain, yaitu roh iblis. Dan mereka dipakai oleh iblis luar biasa ketika mereka disesatkan dari kesetiaannya yang sejati kepada Kristus. Bahkan di luar sana mereka kuar-kuar memberitakan Yesus yang lain, memberitakan Injil yang lain, memberitakan roh yang lain. Itu yang terjadi dengan para mu'alaf. Karena mereka tidak mengenal Yesus Kristus dengan benar. Tadi Ustadz Fadil Taslim mengatakan bahwa Yesus Kristus itu hanyalah hamba, lahir sebagai hamba, dan sampai mati pun jadi hamba. Ya, sampai mati pun masih tetap sebagai hamba. Halo? Anda tidak mengerti kitab suci. Ya, Anda tidak mengerti kebenaran. Catat, di saat Tuhan Yesus lahir, malaikat turun dari sorga, yaitu Gabriel, mendatangi para gembala di padang dan memberitakan
hal yang sangat mengembirakan, yaitu hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Tuhan di kota Daud. Siapa? Juru Selamat Tuhan di kota Daud. Malaikat Gabriel tidak mengatakan, hari ini telah lahir bagimu hamba Allah di kota Daud. No, ya. Dia tidak mengatakan yang lahir itu, Yesus Kristus itu adalah hamba Allah. Apalagi hamba Allah, nggak ada hubungannya dengan Allah. Ya. Malaikat Gabriel mengatakan, yang lahir itu adalah Juru Selamat Tuhan, ya, di kota Daud. Jadi dari mana Anda mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah dilahirkan sebagai hamba? Sorry, Anda sudah memfitnah Tuhan Yesus. Anda sudah menyebarkan berita hoax, the biggest hoax in the world. Ya, orang yang cerdas, orang yang punya akal sehat dan punya wise, ya, dan berhikmat, itu pasti lebih pilih percaya kepada malaikat yang turun dari sorga ketimbang percaya kepada seorang Ustadz Fadil. Mana yang lebih? Kalau saya pilih percaya malaikat, ya, daripada seorang Ustadz Fadil Taslim. Ya. Makanya Alkitab sudah mewanti-wanti. Ya. Kalau ada seseorang memberitakan Yesus yang berbeda atau Injil yang berbeda daripada yang diberitakan oleh para rasul, terkutuklah dia. Anda ini, ya, termasuk karena Anda memberitakan Yesus yang lain, Injil yang lain. Kata Alkitab, terkutuklah dia. Saya akan bacakan Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Terkutuklah. Teman-teman, mari kita dengarkan apa kata Ustadz Fadil Taslim berikut ini. Menurut Alkitab, yang lahir ini anak Allah, dan bahkan Tuhan menjadikan dia, Allah menjadikan dia sebagai Tuhan. Allah menjadikan dia sebagai Tuhan. Nanti ayatnya saya bukakan nanti. Ini yang kadang-kadang kita tidak pernah tahu. Jadi siapa yang lahir itu? Kalau menurut Al-Quran, yang dilahirkan oleh Maryam itu adalah hamba, manusia biasa, seperti saya dan penjaringan ini. Cuma diterangkan nanti dia diangkat, diutus menjadi seorang rasul, dan kemudian diberi mukjizat. Itu bedanya dengan kita. Saya dan penjaringan lahir sebagai hamba, titik. Saya dan penjaringan tidak diangkat oleh Allah menjadi rasul. Makanya saya dan penjaringan tidak diberi beda. Silakan dibuka.
Surat 19 ayat 30. Ayat 30. Berkata Isa, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Pak, banyak kok iso ngomong, Pak. Ya memang Allah mengendaki begitu. Allah mengendaki begitu. Jadi Allah menjadikan Isa ini memang beda dengan yang lain. Tapi kembali kepada status anak yang baru dilahirkan oleh Maryam ini adalah seorang hamba. Lebih komplit lagi, surat 43, ya, surat 43 ayat 59. Surat 43 ayat 59. In huwa illa abdun. Ya, monggo. Ya, itulah. Dan ia, Isa, adalah seorang hamba. Jadi Isa itu adalah seorang hamba, manusia biasa, seperti saya dan panjenengan ini, ya kan? Tapi kemudian, ya kan? Allah memberi karunia, artinya mengangkat dia sebagai nabi, mengangkat dia sebagai rasul, utusannya. Untuk siapa? Bani Israel. Jadi disinilah bedanya. Lahir sebagai hamba, diangkat menjadi nabi atau menjadi rasul, sampai mati pun dia tetap hanya sebagai hamba dan sebagai nabi atau rasul. So, teman-teman, ya. Jadi ini aneh gitu, ya. Ustadz ini, ya. Saya bingung. Dia tuh bicara tentang Yesus Kristus yang ada di Alkitab, atau dia sedang membahas Isa Al-Masih, dicampur-campur aduk. Ya, sudah tahu beda barang, ya. Nah, dia mengutip Al-Qur'annya, ya, surat 19, itu surat Maryam ayat 30. Ya. Di situ tertulis Isanya berkata waktu dia di dalam ayunan, ya. Nggak ada tuh Tuhan Yesus di dalam ayunan, nggak pernah ngomong, nggak ada tercatat di Alkitab. Itu tahu dari mana? Ngarang-ngarang dari mana itu? Informasi dari mana itu? Kalau itu adalah Yesus Kristus, tertulis dong di Alkitab. Masa di Alkitab nggak tertulis? Di kitab yang 600 tahun kemudian baru muncul, kok ada tertulis? Itu informasinya, sumbernya dari mana? Gitu. Orang yang hidupnya ratusan tahun setelah itu menulis sesuatu yang tidak ada di Alkitab. Itu sumbernya dari mana? Itu pertanyaannya, ya. Nah, jadi si Isa ini ngomong dari dalam ayunan, ya. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, ya. Nah, di situ, ya, dia memberikan aku satu kitab Injil dan dia mengangkat aku sebagai nabi, ya kan? Katanya menjadikan aku seorang nabi untuk Bani Israel. Itu tidak ada tertulis di Alkitab. Tuhan Yesus tidak pernah ngomong seperti itu. Dan Tuhan Yesus tidak pernah bicara waktu jadi masih bayi. Tidak ada. Ya. Jadi jangan dicampur aduk antara kucing dengan tikus. Ya. Kucing-kucing, tikus-tikus gitu. Ya, jangan dicampur aduk. Jadi liar jadinya, ya. Jadi bingung sendiri gitu. Jadi yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah hamba, itu dia ngutipnya dari kitabnya sendiri gitu kan, aneh. Sementara di Alkitab sendiri sudah meneguhkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Itu disaksikan ya oleh malaikat sendiri,
oleh nubuatan nabi-nabi di perjanjian lama, ya, oleh para, diteguhkan lagi oleh para rasul sebagai saksi mata, saksi hidup. Begitu. Masa setelah itu 600-an tahun setelahnya keluar versi baru gitu. Nah, itu yang disebut tadi, diingatkan oleh Rasul Paulus sebagai Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Ya. Yesus lain yang sebenarnya bukan Yesus. Itu jadi harus dibedakan. Apa yang dikatakan oleh Ustadz ini, Ustadz Fadil ini, itu nggak ada tertulis di Alkitab, ya. Itu karangan dari penulis Al-Quran itu sendiri. Saya nggak tahu karangan siapa itu, saya nggak tahu, ya. Kalau memang menginduknya ke Alkitab, itu harus sama ceritanya. Kalau sama, ya, maka tidak ada lagi agama setelah Kristen. Karena Yesus adalah Tuhan, ya, dan rasul terakhir itu hanya dari bangsa Israel. Nggak ada rasul lagi, nggak ada nabi lagi setelah kitab Wahyu 22 ayat 21.